Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu di mata kuliah pengantar teknologi dan kritis energi. Pada pertemuan dua kali ini kita akan membahas materi teknologi dan perubahan. Yang pertama, kita akan masuk pada elemen dari teknologi itu sendiri. Meliputi apa saja? Ada people, ada proses, ada research, ada tools. Yang masing-masing ini berperan penting terhadap teknologi. Yang jelas kalau orang, ini yang selaku pemakai ataupun pencetusnya teknologi, orang akan butuh sebuah proses untuk menciptakan teknologi itu sendiri. Dan pada saat orang menciptakan teknologi akan butuh research artinya sumber daya berkaitan dengan teknologi yang akan diterapkan. Dan tidak ketinggalan pula ada toolsnya atau alat bantu yang akan membantu untuk menciptakan teknologi sesuai dengan apa yang akan dikerjakan. Purpose-nya dari teknologi itu sendiri apa? Arahnya itu apa? Yaitu menyelesaikan masalah ataupun meningkatkan capability atau meningkatkan performanya. Sedangkan dalam teknologi dikenal dengan the cycle of change, jadi cycle dari putaran dari perubahan itu meliputi 3 komponen ya. Yang pertama adalah need or problem atau diinginkan atau masalah. Jadi dengan sengaja dibuat atau menemukan masalah. Nah akhirnya lah akan ditemukan mengenai teknologi dari berbagai masalah atau keinginan tersebut. Nah, dari hal itu akan muncul perubahan. Nah, perubahan dari teknologi yang sudah diterapkan. Akhirnya akan muncul masalah lagi ataupun keinginan lagi untuk diinginkan perubahan sehingga siklusnya akan berputar terus dari need or problem ke teknologi ke change itu terus. Jadi tidak ada berhentinya cycle. Yang namanya cycle selalu berputar. Sebagai contoh teknologi transportasi. Pada zaman dulu mungkin orang banyak yang berjalan ya, karena teknologinya masih belum ada. Terus setelah itu orang naik kuda karena untuk mengefektifkan pergerakan jadi dengan naik kuda. Setelah itu diciptakan juga automobil atau kendaraan sehingga orang beralih dari naik kuda ke naik mobil dan kereta. Nah, setelah itu ada pula diciptakan pesawat, orang bepergian dengan jauh pesawat. Nah, akhirnya ada menuju ke itulah perkembangannya dari jalan naik kuda, naik kendaraan, nah akhirnya naik pesawat. Jadi untuk itu termasuk perkembangan teknologi untuk mempersingkat ataupun mempercepat sebuah pergerakan. Jadi orang itu secara umumnya itu menginginkan sesuatu itu lebih cepat dan lebih cepat lagi. Jadi yang tadinya sudah cepat minta cepat lagi. Nah itulah teknologinya seperti itu. Kalau untuk teknologi pertanian sendiri sebagai contoh, ya, tadinya dia orang mengolah tanah dengan tangan saja. Karena dibantu dengan skop. Skop itu ya, alat bantu yang bisa digunakan untuk membantu orang menggantikan tangan. Terus ada cangkul selanjutnya. Cangkul. Nah, akhirnya ada alat bajak, yaitu dibantu dengan binatang, biasanya ditarik. Depannya ada binatang, di belakangnya ada cangkul. Terus selanjutnya membajak dengan traktor, jadi dengan mesin yang dengan memudahkan menggantikan dari tangan sama dengan binatang tadi. Jadi orang ini punya keinginan untuk bekerja lebih mudah dan cepat ya. Jadi teknologi pertanian pun berkembang seperti itu. Begitu juga dengan teknologi telekomunikasi ya. Dulunya untuk berkomunikasi dengan isyarat tangan ya karena tidak adanya alat yang lain ya. Terus dengan bahasa ya, dengan isyarat tangan dengan bahasa atau bicara. Terus ada menggunakan asap atau bendera atau alat lain yang sifatnya bisa membantu untuk komunikasi atau bahkan ada
kentongan ya, baja kentongan. Akhirnya tercipta juga telegraf dengan kode-kode khusus, kode Morse namanya. Nah, setelah ada telegraf, ada telepon lebih modern ya, bisa komunikasi orang dengan sesuatu. Setelah itu ada diciptakan satelit dan fiber optik sehingga komunikasi akan lebih mudah lagi. Nah, untuk telekomunikasi ada grafik. Grafik yaitu bisa membuat mesin cetak. Mesin cetak akhirnya membuat media cetak. Untuk media elektronik dari radio ke TV. TV ini sekarang ke peralatan yang lebih lengkap lagi. Ada DAB, ada DVB, dan ada. Terus untuk seluler sendiri, ada generasi dari 1G, 2G, 3G sampai 4G, bahkan sekarang udah 5G pun yang mau ini nanti mungkin sampai 100G ya. Terus data pada seluler, dulu menggunakan HSD, SD, terus GPRS Plus, terus menggunakan HG kan, HSD, PA, HSP, dan Ultra. Itu termasuk teknologi telekomunikasi yang berkembang. Untuk teknologi dan manusia, jadi manfaatnya apa? Manfaatnya dengan manusia atau hubungannya? Bahwa teknologi itu sangat membantu manusia ya untuk mempermudah aktivitasnya ataupun meningkatkan kemampuan atau performanya. Atau biasanya orang punya keluhan atau punya masalah, nah itulah diciptakannya teknologi. Terus teknologi meningkatkan usia, harapan untuk hidupnya. Yang jelas dengan teknologi bisa meningkatkan usia ya, contoh ya, apa yang bisa meningkatkan usia. Ada alat bantu untuk mendeteksi penyakit, nah, contoh. Ada orang ada harapan untuk hidup sehingga usianya bisa ketahuan penyakit saya. Teknologi menambah waktu senggang, jelas. Karena tadinya yang pekerjaan tidak efektif, akhirnya diefektifkan sehingga ada kesempatan untuk beristirahat atau menikmati waktu. Teknologi membuat pekerjaan lebih mudah, jelas. Dengan ada teknologi, tadi kan dari awalnya dari ada masalah, ada susah, atau lama, akhirnya dibuat pekerjaan yang simpel dengan teknologi itu sendiri. Sebagai contoh, nah yang di bawah ini kejadian bagaimana seorang sekretaris dapat bekerja tanpa mesin ketik ya, mesin ketik typewriter, mesin ketik atau word processor. Nah, jadi seorang sekretaris mau kerja pakai apa tanpa alat bantu. Terus yang kedua, bagaimana carpenter job tanpa pemukul dan pisau ya. Oke. Yang ketiga, bagaimana murid pergi ke kampus tanpa motorcycle atau bemo. Ya, semuanya itu berarti akan butuh waktu yang lama, lelah, banyak keluar. Akhirnya itu yang mengaruhi akan terciptanya teknologi. Ada yang dikatakan namanya unplanned effect of technology, yaitu efek teknologi yang tidak direncanakan. Nah, apa saja kriterianya? Contohnya ada modern factory. Dan factory itu ya pabrik yang lebih sudah modern, sudah berkembang, sudah menggunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya. Automobil tadi mobil, jadi sekarang menggunakan mobil listrik. Nah, terus airplane, pesawat. Nah, efeknya apa ini ya? Efek yang tadi direncanakan ya polusi, karena mobil pabrik mengeluarkan asap, ya kan? Mobil mengeluarkan asap, solar atau bensin. Pesawat pun mengeluarkan asap, kan? Akhirnya polusi udara, smog ini polusi. Robot pada manufaktur, pada pabrik, industri. Nah, itu namanya meningkatkan performanya, produktivitasnya meningkat. Tapi efeknya apa? Nah, tadi yang teknologi tidak rencana, manusianya banyak menganggur karena digantikan dengan robot ataupun mesin secara otomatis. Selanjutnya, mobil atau kendaraan. Ya. Mobilitasnya tinggi, pergerakannya tinggi. Ya. Akhirnya apa? Banyak kecelakaan karena pada ngebut di jalanan. Selanjutnya, insektisida dan bahan kimia. Nah, ini digunakan biasanya di
masih sama pada pertanian zaman sekarang ya. Banyak yang memakai oleh petani-petani sekarang karena hamanya banyak. Sehingga menurut apa efeknya? Ya, baunya polusi udara. Cairan yang udah cairan akan ke air dan tanah melibatkan pencemaran di air dan tanah sehingga tanahnya tidak subur lagi, airnya tercemar. Ada lagi peralatan militer, nah, untuk melindungi diri. Nah, akhirnya apa disalahgunakan, menjajah negara lain. Padahal itu untuk perlindungan, tapi akhirnya dimanfaatkan karena kekuasaannya yang menjajah negara lain. Itu tadi efek teknologi yang tidak terencana. Kesimpulannya dari beberapa di atas bahwa teknologi adalah semua pengetahuan atau produk perkakas, metode, dan sistem yang digunakan dalam menciptakan barang. Jadi berdasarkan pengetahuan, produk, perkakas, metode, akhirnya terciptalah suatu barang. Itulah yang namanya teknologi. Dan teknologi itu selalu berubah, tidak statis ya, jadi dinamis, karena akan mengikuti selama manusia itu masih ada, akan punya keinginan untuk berubah. Dan itulah akan tercipta teknologi dari pemikiran-pemikiran manusia itu sendiri untuk mempermudah atau memperbaiki performa. Oke, kita lanjutkan perkembangan teknologi yang sudah ada dari dulu. Jadi ada banyak ahli memang yang sudah menemukan teknologi, baik itu teknologinya tradisional maupun teknologi nanti jadi modern. Ini ada yang namanya Alvin Toffler ya. Jadi tahun 1980 itu teknologi gelombang 1 ya namanya. Jadi dengan sebuah kalimatnya small is beautiful. Jadi kecil tapi indah ya. Kecil itu indah. Ciri-cirinya apa? Masyarakat pada pertanian, pada daerah pertanian. Jadi bercocok tanam untuk kebutuhan keluarga saja. Jadi cukup untuk hidup satu keluarga untuk makan saja. Jadi tidak untuk konsumsi keluar. Untuk pasar tidak terlalu penting, artinya produknya atau hasil pertanian itu cukup dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual belikan. Nah, keluarga merupakan keluarga besar biasanya yaitu karena keluarga besar jadi menciptakan tanaman sendiri, bertani sendiri untuk dipakai konsumsi sendiri. Nah, berkomunikasi masih dengan suara atau oral itu suara. Jadi small is beautiful, jadi walaupun kecil tapi indah. Ada yang gelombang 2 yaitu 1790 sampai 1970 dengan kalimatnya big is beautiful, besar adalah indah ya. Ciri-cirinya apa? Masyarakat industri mulai menggunakan bahan bakar fosil yang tidak terbarukan ya. Bahan bakar fosil itu ya minyak tanah gitu kan ya. Sampai dengan kalau sekarang ada tamak, pertalite. Mesin-mesin pun sudah digunakan untuk produksi massal, jadi sudah menggunakan mesin, bukan manual lagi ya. Alat bantunya sudah mesin. Nah, keluarga ini lebih dipentingkan karena apa ya? Emang secara ini skupnya kan untuk keluarga, jadi prioritasnya menjadi nomor 1. Nah, berkomunikasi pun berubah. Yang tadi hanya oral, hanya bicara, ini sudah dengan media, dengan kertas, dengan surat, lewat pos. Terus orang sudah memahami waktu dengan baik, artinya mengaktualisasikan waktu itu dengan seefisien mungkin, artinya memahami tepat waktu, jadi berusaha konsisten. Selanjutnya manusia mendominasi alam. Ya, manusia mendominasi alam artinya alam itu dikelola oleh manusia seiring dengan tadi teknologi tadi. Jadi manusia mengeksplorasi dari kondisi alam yang bisa dihasilkan untuk mensupport teknologi tersebut. Terjadi pemburusan sumber daya alam, urbanisasi, penjajahan dan kemerdekaan. Ya pasti. Jadi dengan adanya mendominasi alam,
ya sumber daya alam digunakan manusia semaksimal mungkin, akhirnya boros. Terus ada urbanisasi kan perpindahan. Nah, ada penjajahan, ya, mana yang punya sumber daya itu ya akhirnya akan dijajah. Nah, terus pergerakan kemerdekaan seperti itu. Jadi gelombang dua kondisinya seperti itu. Untuk gelombang tiga, jadi sampai tahun 2000 ya. Small within big is beautiful. Jadi kecil tanpa besar adalah indah. Jadi kombinasi dari dua-duanya. Ciri-cirinya apa? Masyarakat konsentrasi ciri gelombang 1 dan 2. Jadi gelombang 1 dan 2 dipadukan mana yang akan dikembangkan lagi. Yang masih kurang apa dicari. Jadi mulai menggunakan energi terbarukan tadi. Ya. Jadi energi terbarukan mulai dicari. Misal ya, ada yang sudah mulai menggunakan sinar matahari sebagai energi pilihan, ya kan? Itu kan tidak akan ada. Jadi kayak gitu. Sudah mulai pemikiran mulai jauh. Proses manufaktur beralih ke biofaktur. Yang jelas, kenapa beralih ke biofaktur? Nah, berarti polusinya lebih sedikit karena udah pakai biofaktur, berarti bahan bakarnya gas ya, gas buatan, sehingga pencemaran udaranya berkurang. Konsumen memproduksi barang sendiri. Nah, jadi ada beberapa konsumen berusaha untuk menciptakan produk sendiri karena sudah tahu teknologi dan cara membuatnya. Terjadi di urbanisasi karena telekomunikasi antar semakin membaik. Jadi dengan ada telekomunikasi dan transportasi semakin membaik, jadi orang kembali lagi bukan ke kota lagi, di kampung halaman atau dimanapun sekarang sudah bisa berhubungan dengan menggunakan telekomunikasi dan transportasi. Terus menonjolkan keterkaitan yang menyeluruh, ya kan era zaman. Jadi keanekaragaman itu lebih menonjol efek dari tadi small beautiful. Hemat sumber daya alam, yang jelas dengan menggunakan energi terbarukan tadi lebih hemat untuk menggunakan tenaga alam. Oke. Masuk ke engineering atau rekayasa. Ya. Rekayasa itu merupakan proses dari penyelesaian masalah di bidang iptek. Ya. Jadi kalau ada rekayasa atau engineering atau teknik ya, itu proses untuk atau salah satu proses dari penyelesaian masalah di bidang iptek. Nah, itu iptek berarti mengarah ke ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada dua rekayasa. Yang satu adalah rekayasa tradisional, yang kedua modern. Nah, bedanya apa antara keduanya? Biasanya kalau tradisional itu lahir dari coba-coba ya. Coba-coba itu trial and error. Dan pengetahuan secara formalnya sedikit. Jadi biasanya dari kebiasaan, mencoba-coba, akan muncullah rekayasa tradisional yang akan dipakai. Kalau modern ciri utamanya apa? Jadi lahir dari pendidikan formal, memang dari ilmu pengetahuan, ya, dari ilmu pengetahuan dulu didapat belajar dan sedikit trial error. Biasanya ini rekayasa modern ini memang basicnya dari pendidikannya ada, jadi baru terciptalah rekayasa modern. Jadi itu bedanya. Kalau tradisional itu pengetahuannya sedikit, tapi kalau modern pengetahuan dulu banyak, trial and error itu di tradisionalnya banyak, kalau di rekayasa modern trialnya sedikit. Terus sekarang bicara mengenai engineer, kalau bahasa Indonesianya insinyur, dan zaman dulu insinyur ya. Siapa sih insinyur atau engineer itu? Itu seorang atau siapapun yang melakukan pekerjaan rekayasa secara praktis, baik didasari dengan penguasaan pengetahuan atau sains maupun tidak. Jadi mau dikatakan engineer itu yang bisa melakukan pekerjaannya secara praktis, meskipun ya tidak menguasai pengetahuan. Nah,
menguasai dan menguasai. Kalau memang dia bisa menjalankan pekerjaan secara praktis, bisa dikatakan insinyur atau engineer. Terus yang kedua, mereka yang memahami dan mewujudkan solusi atas permasalahan di bidang teknologi aplikatif. Jadi yang bisa mengaplikasikan ya, dan mewujudkan solusi atas masalah sehingga terciptalah teknologi itu ya bisa dikatakan dia insinyur atau engineer. Terus yang ketiga, mereka yang terinspirasi oleh daya pikir inovatif ya dan kreatif serta berusaha mewujudkannya. Jadi orang yang berkreatif, jadi kreatif, punya inspirasi, selalu punya inspirasi untuk menciptakan karya inovatif, itu bisa dikatakan seorang insinyur atau engineer. Nah, jadi meskipun orang nggak belajar, tapi kalau punya ilmu praktis yang diterapkan untuk menciptakan sebuah produk ataupun teknologi, ya bisa dikatakan engineer atau insinyur. Insinyur, jadi kalau ini poin-poinnya itu sangat berpengaruh kepada kemajuan iptek. Seorang insinyur itu berpengaruh pada kemajuan iptek. Pasti insinyur bisa menciptakan teknologi ataupun teknologi diciptakan insinyur dari pengetahuannya. Terus insinyur merupakan ujung tombak penyelesaian masalah ya, di bidang teknologi terapan pasti. Karena biasanya seorang insinyur punya keahlian, jadi dia teknologi terapannya bisa diterapkan. Terus seorang insinyur tak ada satupun kemajuan di bidang teknologi yang tidak melibatkan insinyur. Ya, jadi tanpa insinyur ya tidak tercipta teknologi. Makanya tadi insinyur ada yang bisa tidak belajar pun, tidak ada dari pendidikan pun bisa menciptakan sebuah teknologi. Nah, teknologi terus insinyur itu tidak akan pernah hilang, akan terus berperan sampai akhir zaman. Selama dunia ini masih ada, akan ada insinyur terus. Nah, key pointnya bahwa insinyur itu bukan titel akademis, jadi tidak selalu harus lahir dari dunia akademis. Insinyur tradisional yang tadi sudah sempat disinggung di atas bahwa tidak bergelar akademik ya, karena otodidak, belajar otodidak, trial and error. Terus belajar otodidak dari pengalaman orang lain atau dari pengalamannya sendiri atau dari dia melihat orang lain atau guru, atau pengalamannya memang dari dia membuat sendiri, mencoba-coba trial and error, itulah insinyur tradisional. Kompetensi yang dimiliki bisa diperoleh dengan cara magang atau dilakukan oleh keluarga. Wah, jadi misalnya ada insinyur turunan, jadi orang tuanya misalnya ahli bikin keris, ya, dia akan jadi anaknya bikin keris. Nah, gitu. Jadi turunan dengan pengalaman yang diturunkan dari keluarga atau gurunya. Terus jarang yang memiliki kompetensi teoritis, pasti karena tradisional tadi dari coba-coba, dari kejadian yang dia lihat, akhirnya berusaha sendiri tanpa harus mempelajari teorinya seperti apa, langsung praktek. Nah, yang tadi sudah ceritakan banyak melakukan trial error, berarti coba, mencoba gagal itu dijalankan terus. Nah, ini sebenarnya insinyur tradisional ini merupakan cikal bakalnya insinyur modern, ya. Nah, karena dari sini pun akhirnya bisa diketahui bahwa teoritisnya seperti apa, diterapkannya seperti apa. Contoh insinyur tradisional ini ada beberapa ahli, mungkin kita nggak asing lagi ya. Jadi penemu mesin uap nih, yang paling terkenal adalah James Watt ya. Yang lain kemungkinan masih pada asing, tapi yang paling terkenal James Watt. Mereka ini mengembangkan mesin uap sedikit demi sedikit akan terwujud mesin uap yang praktis. Itu dari mereka coba-coba, tadi insinyur tradisional kan coba-coba, trial error. Jadi hampir semua penemu dari zaman dulu merupakan insinyur tradisional, ya, karena mereka selalu mencoba, gagal, mencoba lagi. Ini ahlinya mesin uap, jadi oleh Edward Somerset tahun 63.
Nah, dia menciptakan mesin uap. Ada lagi ahlinya yang kedua, mesin piston, ya, oleh Dennis Papin 1712. Ada lagi Thomas Saffrey sampai 1715, mesin uap, mesin pompa uap juga. Ini ada Thomas Newcomen, jadi mesin uap juga sampai 1729. Orangnya hampir sama ya, gayanya hampir sama ya rambutnya. Ya mungkin gaya zaman dahulu orang tuh begitu, ngetren. Ini James Watt dengan mesin uapnya sampai 1819. Dia yang paling dikenal penemu mesin uap kalau kita sudah pernah belajar dulu di SD SMP. Itu penemu mesin uap James Watt jawabannya. Oke, mereka itu mencoba-coba secara tradisional, jadi secara trial error, gagal, coba lagi. Terus penemu lokomotif uap Richard Trevithick ya, sampai 1833. Nah, ini ada insinyur tradisional lokal, jadi Indonesia ya. Ini tukang pandai besi yang bisa bikin alat-alat atau yang berasal dari besi. Ya, bisa pisau, bisa sabit, bisa canggul, dan sebagainya. Nah, ini dengan cara tradisional dipanasi, nanti diketok, panasi, ketok seperti itu. Nah, ini pun insinyur ya, karena dia juga coba-coba sendiri, trial error, atau ini ahlinya ahli turunan, insinyur turunan dari keluarga orang tua. Ini untuk contoh tradisional lokal juga zaman dahulu nih ya, zaman kerajaan zaman dahulu. Zaman dahulu sudah tercipta seperti ini. Nah, ini juga karya seorang insinyur lokal. Zaman dulu aja tahun 732 Masehi sudah seperti ini. Berarti luar biasa kemampuannya. Sama ini di dekat-dekat daerah Borobudur juga ada seorang pemahat yang belajarnya pun belajar mengikuti turun-temurun dari orang tuanya atau dari tetangga-tetangganya dengan coba-coba membuat patung dari batu. Itu. Ini juga membuat galangan kapal, insinyur nasional lokal juga, dan skillnya skill yang turunan ataupun mencoba-coba. Ada lagi perajin knalpot dari Purbalingga. Nah, ini juga tradisional lokal dengan alat modern yang tradisional sekali, tapi kita wajib memberikan A+ ya, karena ternyata ini bisa masuk ke level dunia, dipakai oleh Mercedes-Benz. Jadi walaupun dari Purbalingga daerah di Jawa Tengah, kalau ada yang dari Jawa Tengah mungkin tahu. Jadi ini bisa dipakai di Mercedes-Benz. Mercedes-Benz mobil terkenal, luar biasa. Ini pada tahun, kalau beritanya 2010 sudah pakai. Nah, sekarang mungkin udah lebih modern lagi. Kalau insinyur modern, perbedaannya apa? Yang pasti bergelar akademik, karena dari akademisi. Kalau insinyur modern, perbedaannya apa? Yang pasti bergelar akademik, karena dari akademisi, pernah sekolah, ya kan? Ini pernah ada pendidikan formalnya. Nah, ini belajar secara sistematik di sekolah atau lembaga pendidikan, jadi resmi. Ya, kompetensinya yang dimiliki berarti boleh dengan cara belajar, berarti dengan cara membaca, atau dapat dari gurunya, atau kalau boleh dari dosennya, atau dari buku, banyak berlatih,
ataupun magang ataupun praktek kerja. Jadi mempunyai kompetensi dari situ. Memiliki kompetensi teoritis, yang pasti teoritisnya luar biasa, ya, karena dia belajar dari teori. Perencanaan teori itu cukup matang, jadi cukup paham dengan teori, sehingga sangat sedikit melakukan trial error karena dia akan melakukan formulasi yang tepat dengan mendesain misalnya, desainnya sedemikian rupa sehingga trial error itu sesedikit mungkin untuk menciptakan teknologinya. Contoh insinyur modern yang sekarang kita menikmatinya itu ada Steve Jobs CS. Jadi perancang dan pendiri Apple komputer. Ya. Siapa yang nggak tahu Apple sih? Ya, Apple. Wah, Apple yang ininya kepotong. Ya. Oke. Jadi produknya Apple sudah sangat terkenal. Bahkan sekarang kalau sampai ke mobil phone-nya juga terkenal. Contohnya lagi ada Bill Gates. Siapa yang nggak tahu Bill Gates ya? Jadi pendiri Microsoft. Ya. Microsoft yang komputer yang kita pakai ini kan pakai ini Microsoft sampai sekarang. Jadi softwarenya pakai Microsoft. Nah ini luar biasa. Jadi dia benar-benar ahli ya. Misalnya dia memang belajar dari dunia akademisi. Contoh lagi Marconi, ini penemu radio, antena radio pertama di dunia. Jadi gimana radio bisa menangkap sinyal, dia yang menemukan. Akhirnya bisa menerima siaran, kita mau mencari siaran apapun bisa. Ada lagi Yagi dan Uda, kalau nama lengkapnya Hidetsugu Yogi dan Shintaro Uda. Ya, kalau dari namanya dari Jepang ya. Dari Jepang ini penemu antena radio berpengarah. Jadi punya pengarah. Ya. Jadi ini lebih modern lagi. Jadi sampai dengan bisa menerima siaran pun. Jadi antena itu bisa diarahkan. Ada yang dari Indonesia nih yang sudah meninggal tapi namanya masih harum, Pak B.J. Habibie, penemu rumus aerodinamika pesawat terbang. Jadi bisa dipanggil dulu Mr. Crack kalau dia di Jerman ya, dia ahlinya di Jerman. Jadi dia bisa menemukan atau memperbaiki crack pada sayap pesawat dengan ilmunya dan rumus aerodinamikanya dia. Luar biasa Pak Habibie. Nah, kriteria insinyur modern itu ya intinya harus beda lah, harus beda itu seperti apa? Berarti harus memiliki pengetahuan faktual, ya, pengetahuan faktual. Yang kedua, memiliki kompetensi yang sesuai bidangnya, memiliki skill ya, punya skill sesuai dengan bidangnya itu insinyur modern. Memiliki mental yang baik atau attitude, ya kalau ilmunya tinggi harus punya attitude yang baik. Selanjutnya memiliki apa? Memiliki kemampuan ya untuk selalu meningkatkan kemampuan diri. Jadi increase capacity-nya atau skill-nya. Oke. Itu untuk insinyur modern itu harus memiliki apa seperti itu. Pengetahuan faktual itu apa? Itu pengetahuan dasar ya, ilmu lah, ilmu yang dipelajari kalau kita pernah belajar fisika, kimia, mekanikal, atau matematika, atau banyak banget. Pengetahuan terapan, biasanya ilmu dasar. Nah, kalau mungkin yang pernah ini ilmu listrik, elektronika, ada termodinamika, mekanik, elektronik, komputer atau fluida. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang terapan. Pengetahuan empirik, ya biasanya kalau prosedur, perancangan, tabel, monogram, profil, itu pengetahuan pendukung ya. Pengetahuan lainnya apa? Ya ilmu sosial budaya, ilmu manajemen, entah ilmu hukum, ilmu di luar ilmu yang sifatnya bisa diterapkan dasar ataupun empirik. Jadi itu sebagai pendukung ilmu yang lain. Pengetahuan keterampilan. Nah, ini meliputi daya cipta atau imajinasi. Kalau orang punya keterampilan pasti punya imajinasi. Ya. Nah itu merencana atau merancang,
pertimbangan, simulasi, eksperimen, komputasi, penarikan kesimpulan, optimasi, sampai dengan kerjasama. Ini semua pengetahuan tentang keterampilan. Kalau sikap mental itu sikap apa aja? Berarti meliputi ya ingin tahu lah, objektif itu sesuai dengan sasarannya. Objektif dan profesional ini ya kalau udah profesional berarti kan memang seorang insinyur harus profesional, benar-benar berada di jalannya, terbuka ataupun open minded ya. Itu siapapun pengen dibantu atau berdiskusi ya terbuka tanpa menyimpan rahasia untuk terkait dengan teknologi. Siap menerima kritik, ya, sikap paling baik menerima kritik karena sebagai manusia harusnya tidak sempurna ya. Apapun dikritik itu menjadi sifat yang membangun, jadi harus diterima. Tidak underestimate, jadi merendahkan ya, tidak boleh merendahkan atau tidak berasa merendah diri. Nah, itu sikap mental yang harus dipunyai. Kemampuan dan kemauan untuk selain meningkatkan kompetensi diri itu apa aja? Itu mempelajari. Kita harus belajar dari orang lain ya. Kita belajar dari pengalaman orang lain. Kita lihat orang lain kalau punya pengalaman yang bagus, ya boleh kita ambil, boleh kita tiru, boleh kita adopsi. Selalu mengupdate pengetahuan. Jadi kita harus selalu update teknologi lah atau update ilmu. Baik dari manapun, dari buku, dari media, dari melihat tayangan atau membaca di internet atau dari teman dan sebagainya. Yang selanjutnya ikut seminar, pelatihan ya, seminar, konferensi. Ini yang sifat training, jadi itu bisa meningkatkan pengetahuan kita atau menambah. Terus meningkatkan pendidikan formal. Jadi dengan untuk meningkatkan kompetensi diri itu nanti pendidikan formalnya penting. Ya, kayak kita belajar kayak gini, ya, kalian belajar sebagai mahasiswa itu pendidikan formal, kuliah dengan belajar berbagai macam mata kuliah. Terus dan masih banyak lagi untuk meningkatkan kompetensi diri. Rekayasa modern. Jadi rekayasa modern itu lahir dari karena melanjutkan dari rekayasa masa lampau. Jadi meskipun masa lampau itu bisa jadi pijakan untuk menuju ke rekayasa modern. Nah itu karena ingin berubah. Nah rekayasa modern berkembang karena memang perkembangan iptek ya, iptek kan oleh karena banyaknya insinyur, nah akhirnya terciptalah hal-hal baru untuk menyelesaikan permasalahan di era modern ini. Nah, rekayasa modern pun harus selalu berjalan seiring dan sejalan dengan waktu ya. Jadi rekayasa itu dan sains itu selalu berbarengan. Karena biasanya rekayasa harus didasari dengan pengetahuan juga. Apa beda insinyur dan ilmuwan? Ya, mirip ya. Sama-sama I depannya. Kalau insinyur kan tadi bukan semata-mata untuk aplikasi ya, tapi juga tugasnya memecahkan masalah. Jadi seorang insinyur itu memang dia bisa menciptakan memecahkan masalah atau menciptakan sesuatu, tapi dia juga menggunakan sainsnya, ya, ilmunya. Oke, kalau gini melihat sains sama ilmuwan tadi bahwa proses dasarnya risetnya atau sainsnya. Produk akhir utamanya ilmu pengetahuan. Oke, nanti bisa dibaca lagi lebih lanjut untuk insinyur dan ilmuwan. Ilmuwan, jadi ilmuwan itu pakai hipotesis. Jadi kan namanya ilmuwan biasanya kan dia terkait dengan penelitian
banyak melakukan percobaan kalau data untuk evidence. Menerangkan gejala, alam dan isinya. Saya terus habis itu menguji dengan buktikan teori-teori yang dia dapat atau teori yang dia mungkinkan, dia pikirkan. Nah, ini melakukan penelitian, eksperimen. Terus habis itu menarik kesimpulan dan memberikan masukan atau saran-saran terkait kondisi yang dia teliti. Mempublikasikan hasil temuan atau hasil penelitian. Misalnya habis meneliti, akhirnya menemukan sebuah pendapat atau saran, publikasikan lewat media. Akhirnya terakhirnya dia akan selalu mengembangkan terus ilmu pengetahuan tadi, kan zaman ilmu, jadi dia akan selalu update terus terkait ilmu maupun penelitian yang dia jalankan. Proses kegiatan ilmuwan. Jadi ini contoh orang yang ahli ilmuwan ya. Ada yang kenal Faraday tentang induksi elektromagnetik yang kemarin sudah kita bahas di depan. Terapan rekayasanya apa? Muncullah generator listrik dengan ilmunya dia. Reaksi fisi inti, ya ini dari seorang ahli kita yang pembuat ada reaktor nuklir. Siapa ini? Oke. Nah, berarti kata kuncinya tidak berarti bahwa seorang ilmuwan tidak membuat instrumen atau memecahkan masalah. Berarti bahwa ilmuwan pun membuat sebuah instrumen atau memecahkan masalah. Terus tidak berarti pula bahwa insinyur tidak melakukan riset. Artinya ya, insinyur pun tidak melakukan riset menemukan solusinya. Jadi sebenarnya ilmuwan sama seorang insinyur ya, stepnya juga bisa bersama untuk menciptakan teknologi. Ini life cycle teknologi secara global ya, secara besar ya, sebutnya lebih besar. Jadi ada 3 komponen utama ya di dalam cycle, life cycle. Yang pertama adalah University and Research Institute. Yang kedua Politeknik dan SMK. Yang ketiga industri. Nah, ketiganya ini terjadi life cycle seperti apa? Ya, intinya industri ini akan maju, akan dipengaruhi juga oleh Politeknik dan SMK. Ini berarti kan dari dunia akademis juga. Ini University dan Research Institute. Nah, yang masing-masing akan menciptakan apa? Nah, misalnya kalau di Politeknik ya, tadi ada instalasi testing, ya kan? Ada operation maintenance, ada troubleshooting, ada observe dan seek new teknologi. Kalau di university ada apa? Ada modeling, simulasi dan evaluasi. Ada teori pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teorinya seperti apa. Ada jurnal publikasi, ada pemilihan teknik. Dan nanti kesemuanya itu yang dari Politek sama University akan diterapkan di industri terkait dengan apa? Prototipenya, apa? Trial dan tes di industri, produksi dengan teknologi baru. Nah, ada yang ke industri dan marketing. Jadi ketiganya berkaitan bahwa life cycle-nya bahwa dari akan melahirkan teknologi yang nanti akan dipakai di dunia industri. Mungkin itu pertemuan 2 kita kali ini. Jika ada yang mau dipertanyakan, nanti bisa di media yang lain atau di pertemuan mendatang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.